Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Siddiq Effendi, Guru Sejarah Indonesia kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Pada kesempatan kali ini, Pak Siddiq mengajak kalian semuanya untuk belajar sejarah Indonesia dalam materi Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Nah, bagaimana perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Siddiq mengajak kepada teman-teman semuanya untuk belajar sejarah Indonesia dalam kompetensi dasar sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum Bapak mulai memaparkan materi, Bapak akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Hindu dan Buddha. 2. Menjelaskan berbagai teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 3. Menjelaskan sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 4. Menjelaskan jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha. Sebelum agama Hindu-Buddha datang, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Sedangkan dinamisme merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Seiring dengan datangnya pedagang dari India dan Cina, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Peristiwa tersebut diawali oleh golongan elit di sekitar istana seperti raja, kemudian diikuti oleh rakyat jelata. Walaupun pada masa itu masyarakat Indonesia sudah mulai menganut agama Hindu-Buddha, namun mereka tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Ada 5 teori terkait dengan kedatangan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria. 2. Teori Waisya. 3. Teori Brahmana. 4. Teori Sudra. Dan yang kelima adalah teori arus balik. Mari sekarang kita bahas dari masing-masing teori tersebut. Yang pertama, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan Mukherjee. Para pendukung teori kesatria beranggapan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kesatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Jadi pada masa itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian. Salah satunya adalah ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni atau kerajaan-kerajaan baru yang bercorak Hindu dan Buddha.
Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.G. Krom. Dalam teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang berasal dari India. Pedagang India tersebut kemudian menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk setempat. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan budaya dan agama Hindu-Buddha ke tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena adanya undangan dari para penguasa atau raja lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu-Buddha, sehingga dengan sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka, yaitu Brahmana. Hal ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India sendiri, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana lah yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka kemudian menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang, akan tetapi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia adalah atas inisiatif dan kemauan dari masyarakat Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran agama yang mereka dapatkan. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber yang pertama adalah sumber yang berasal dari dalam negeri. Sumber dari dalam negeri adalah sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Antara lain, Yupa yang merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Kutai. Kemudian ada prasasti Ciaruteun yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga adalah prasasti Canggal, yaitu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sumber yang berasal dari luar negeri, di antaranya adalah 1. Berasal dari Tiongkok, antara lain
kronik Tiongkok, yang kedua catatan Faxian, yang ketiga catatan perjalanan Ising. Yang kedua adalah sumber dari Arab. Yang pertama adalah catatan saudagar Arab, dan yang kedua adalah buku karya Raihan Al-Beruni. Kemudian sumber yang berasal dari Vietnam, yang pertama adalah kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi, dan catatan dari Champa pada abad ke-8 Masehi. Yang keempat adalah yang berasal dari Yunani, yaitu tulisan karya Claudius Ptolemeus. Jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada dua jalur, yang pertama adalah jalur darat atau jalur sutra, dan yang kedua adalah jalur laut. Jalur darat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jalur sutra atau jalur darat utara, dan jalur sutra selatan. Nah, di jalur sutra selatan inilah agama atau rute masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dimulai dari India Utara, kemudian Bangladesh, kemudian Myanmar, kemudian Thailand, kemudian Semenanjung Malaya, sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Untuk rute jalur laut, biasanya mengikuti rombongan kapal pedagang yang berlayar di jalur India-Tiongkok. Rutenya adalah India, kemudian Myanmar, kemudian Thailand, kemudian Semenanjung Malaya, dan sampai akhirnya tiba di Indonesia. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat, tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.